Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Komar. Mbak Sita di mana? Di atas, Pak. Di atas saya. Komar. Masya Allah Bapak. Masih pagi, Pak. Nggak tahu sampai di atasnya Pak Komar. Masih pagi Pak Komar. Masih pagi, Pak Komar. Ntar malam ya. Siangan dikit, Pak. Agak siangan dikit. Pak Komar dicariin Sri. Sri siapa, Pak? Sri Hartati, Pak. Tanggung jawab tuh Pak Komar. Udah lupa. Ayo kita mulai Pak Komar. Udah mau acaranya dah. Pak Komar, Sri ajak ke Kayon, Pak. Mau minta ke Mas Arif ya. dalam, Pak. Sehat, Mas. Alhamdulillah, saya, Pak. Udah nemu lagi. Si Sri, Pak. Sri udah ada yang punya. Mulai. Silakan dimulai Mbak Sita, terima kasih. Iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Kalian, sebelum memulai acara, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sita Devi Titiarta dari cabang Pekayon yang akan memandu acara doa pagi pada hari ini. Sebelumnya, mari kita yel terlebih dahulu ya Pak, Bu, untuk membakar semangat. Kalau semangat luar biasa Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Kompak ya, dari ulang ya. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi cerah ini kita diperkenankan untuk berkumpul dalam acara doa pagi bersama insan PT Pegadaian Kantor Wilayah 8. Di masa pandemi ini kita harus tetap produktif. Tetapi di samping itu kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan diri dan lingkungan kerja. Untuk insan Pegadaian di outlet pelayanan, penerapan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, selalu menggunakan APD, pastikan sarana prasarana pencegahan COVID-19 tersedia, security mengecek suhu tubuh nasabah, yang keempat, pembatasan jumlah dan jarak nasabah di ruang tunggu, yang kelima, penggunaan TRAI saat transaksi, yang keenam, utamakan transaksi non-tunai, dan juga pembersihan ruang nasabah dan sarana kerja secara rutin, minimal 3 kali sehari. Tetap sehat, tetap semangat. Mari sayangi diri dan orang di sekitar Anda dengan membawa hot kit pribadi, seperti hand sanitizer, masker cadangan, disinfektan spray, serta tak lupa juga peralatan makan atau perlengkapan ibadah sendiri.
demi mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Dan juga mari tetap sehat, selalu menerapkan 3M, yaitu pertama mencuci tangan, kedua memakai masker, dan ketiga menjaga jarak. Dan juga mari tetap sehat dengan selalu. Jika tidak ada agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Stay home, stay safe. Salam sehat selalu. Sambil menunggu berkumpulnya insan Pegadaian, izinkan saya membacakan ground rules doa pagi kali ini. Yang pertama, peserta doa pagi dimohon memasuki room Zoom sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, peserta diharapkan mempersiapkan koneksi internet yang baik demi kelancaran dan kenyamanan dalam mengikuti doa pagi. Ketiga, dimohon untuk peserta doa pagi agar mematikan mic atau mute dan boleh menghidupkan mic jika diperkenankan. Dan terakhir, yang keempat, selama pembacaan doa berlangsung, mohon untuk meninggalkan sejenak segala aktivitas. Apabila terdapat aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan, dimohon untuk mematikan kamera agar doa pagi berjalan dengan hikmat. Nah, untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan insan Pegadaian yang telah hadir pada acara doa pagi, telah hadir Bapak Komarudin. Selamat pagi Bapak Komarudin. Pagi Mbak Sinta. Selaku pemimpin cabang Pekayon yang akan memberikan sepatah dua patah kepada Bapak Komarudin. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sinta yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya dari Pegadaian Pekayon menyampaikan sedikit motivasi untuk pagi hari ini, yang kata MC-nya adalah sepatah dua patah kata. Berarti nanti kalau misalnya katanya terpatah-patah, jangan dihiraukan ya. Yang terhormat dan selalu kita muliakan pemimpin-pemimpin kita, Bapak Pemimpin Wilayah 8 Jakarta 1, Bapak Mulyono, kalau disingkat mungkin berakhlak mulia seperti Raden Arjuno, Bapak KAI, Bapak Adrijal yang selalu adaptif walau banyak rintangan yang terjal. Jangan ketawa, Beb. Bapak Deputi Senen, Bapak Hendra Hermawanto. Hendra kalau punya kehendak pasti menemukan cara. Kemudian Bapak Deputi Jatiwaringin, Bapak Sulaiman, gambaran sempurna, lelaki idaman. Bapak Deputi Kramajati, Bapak Alnafia Alius, rajin beramal karena memang religius. Kemudian Bapak Deputi Bekasi, Bapak Tinggi Pardomuan, pandai berdoa untuk mempertebal iman. Kemudian Bapak Deputi Bogor, Bapak Deputi idaman saya ini, Bapak Firdaus Wajadi. Firdaus hobinya berpikir biar kelihatan jenius. Bapak Ibu Kadep Kanwil dan Area, walau kadang kepepet tapi tetap ceria. Kemudian Bapak Ibu Pinca yang selalu punya banyak cara untuk meningkatkan kinerja, dan rekan-rekan cabang dan UPC, walau kadang tertekan tapi tetap ceria dan kece-kece. Jika kita membahas kekurangan pada diri kita, jelas tidak akan ada habisnya. Namun bagaimana ya kalau kita bisa merubah kekurangan itu menjadi kelebihan? Ada setidaknya 5 langkah bagaimana merubah kekurangan kita menjadi kelebihan. Yang pertama, berdamai dengan diri sendiri. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting karena seseorang yang memiliki kekurangan, baik itu kekurangan fisik, kekurangan pengetahuan, seringkali yang kita lakukan adalah
menyalahkan keadaan dengan mengasihani diri sendiri, dengan menghakimi diri sendiri, bahkan seringkali menjadi rendah diri dan merasa sebagai kesialan dalam hidupnya. Jika kita merasakan seperti ini, maka katakan stop, berhenti sekarang juga, berhenti menyalahkan keadaan. Yang paling penting saat ini adalah kita harus bisa menghilangkan semua pikiran negatif dan berdamai dengan diri kita sendiri. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita manusia langka yang hanya ada satu di dunia ini karena semua orang pasti berbeda. Jadi nggak ada salahnya kan untuk bisa yakin dengan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan di balik semua kekurangan kita pasti ada kelebihan yang jauh lebih besar lagi. Tinggal bagaimana nih cara kita untuk bisa menggali semua potensi yang kita miliki saat ini. Ingat, kekurangan terbesar manusia adalah ketika dia tidak tahu apa kelebihannya. Kemudian yang kedua, belajar. Setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri, seharusnya kita sudah sadar nih, ada kelebihan yang lebih besar yang bisa dibandingkan dengan kekurangan yang kita miliki. Menyadari kelemahan adalah langkah awal yang baik untuk menuju kesuksesan. Tapi ingat, jangan pasrah dan berdiam diri. Inilah saatnya kita untuk belajar. Belajar untuk mengupgrade kemampuan yang kita miliki saat ini, susun strategi bagaimana ya caranya mengubah kelemahan yang lama menjadi sebuah kekuatan. Terus belajar dan terus belajar dan terus belajar dan gali semua potensi yang kita miliki, karena hanya dengan belajar kita bisa mengubah kekurangan menjadi kelebihan yang nantinya bisa berguna di masa yang akan datang. Yang ketiga, berani. Dalam proses belajar itu nggak mungkin nih tiba-tiba belajar terus dalam waktu yang singkat langsung jadi expert, langsung jadi orang yang paling hebat. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa langsung berubah seketika, pasti ada waktunya dan juga pasti ada prosesnya. Maka dari itu nggak boleh menunggu semua sempurna. Sempurna dulu baru memulai. Tapi kita harus berani memulai, berani gagal, berani ditertawakan, berani dicemooh, berani menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya, walaupun mungkin masih penuh dengan kekurangan. Nggak masalah jika di awal kita harus ditertawakan terlebih dahulu. Banyak kok komedian ditertawakan malah dapat duit. Bahkan semua orang sukses juga dulunya mungkin pernah ditertawakan. Tapi yang membedakan mereka dengan yang lainnya adalah walaupun mereka ditertawakan, mereka berani untuk bangkit lagi, berani untuk belajar lagi, berproses lagi. Jadi, kalau kita juga mau sukses seperti itu, kita juga harus berani dan percaya karena hanya kita yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Cintai diri kita apa adanya dan tunjukkan bahwa kita berani berubah. Dan dari sinilah orang lain pun akan ikut menghargai apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, bersabar. Bersabar pada prosesnya. Bersabar ini yang nggak mudah karena banyak orang yang mengeluh dan mengatakan, aduh, tapi saya sudah kerja keras loh, saya sudah berusaha berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi sampai saat ini nggak ada tuh hasilnya dibandingkan teman saya, misalnya si Ave Dedi yang baru saja mulai beberapa tahun saja sudah sukses, misalnya. Tunggu dulu. Oke. Kita mungkin memang sudah berusaha. Kita juga mungkin merasa sudah memberikan segalanya. Sudah bekerja keras, sudah berdoa, pokoknya kita ngerasa semua sudah dilakukan. Jangan pernah sekali-kali membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Kecuali rombongan satu bis ya. Lagi pula, siapa bilang usaha kita nggak ada hasilnya? Coba kita analogikan dengan pohon bambu. Tahu nggak sih?
bahwa pohon bambu itu tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang berarti selama 5 tahun pertama. Walaupun setiap hari disiram, dipupuk, kena sinar matahari, tetap saja tuh nggak ada apa-apanya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap rata dengan tanah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya di tahun kelima baru tuh muncul 10 cm doang. Tapi jangan salah, apa yang terjadi? 6 bulan setelah itu, pohon bambu yang awalnya rata dengan tanah akan menjulang tinggi 30 meter ke atas. Apakah pohon itu hanya bertumbuh di tahun kelima? Tentu saja tidak. Setiap hari dia bertumbuh. Selama 5 tahun pertama, pohon bambu itu mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Tapi pada akarnya, bukan pada batangnya. Batang pohon bambu, bukan batang-batang yang lain. Di mana pohon itu sebenarnya sedang mempersiapkan fondasi yang luar biasa supaya dia bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter ke atas kelak di kemudian hari. Sama juga dengan proses yang kita lalui. Mungkin akan terasa lama. Mungkin butuh banyak waktu, tapi tetap saja nikmati prosesnya. Tenang, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Hanya saja mungkin belum terlihat oleh mata. Masih berproses. Setelah semuanya kita lakukan dengan baik, baru kita nantinya akan melihat bagaimana pertumbuhan kita melesat dan menjadi yang sesungguhnya. Jadi percayalah dengan proses. Kemudian yang kelima, bersyukur. Di hidup ini akan selalu ada tantangan, rintangan, godaan, tertawaan, cobaan, cibiran seperti 3T, tahta, harta, wanita. Tapi jangan pernah sekali-kali menjadikan ini sebagai alasan untuk kita mengumpat terhadap kehidupan dan mengumpat setiap proses yang kita lalui. Bersyukur karena pada saat ini kita masih menghirup udara segar, bersyukur kita diberikan kesehatan yang prima, bersyukur kita masih punya pekerjaan yang baik, bersyukur kita masih bisa diberikan waktu untuk merubah keadaan ini. Hargai diri sendiri dan terus bersyukur. Dengan kita selalu menghargai diri sendiri, maka kita pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi diri kita dan perusahaan yang kita cintai. Kadang melalui kelemahan diri kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Selama kita masih bisa bersyukur, maka hidup itu akan selalu memberikan kebahagiaan tersendiri untuk kita, diri kita. Jangan menyesali kekurangan dan diri kita yang tidak sempurna, tapi sadarilah kelebihan dan syukuri hidup yang masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam 7T, Kanwil 8 Jakarta 1. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Komarudin yang telah memberikan sepatah 2 patah kata. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Sebelumnya, dimohon untuk Bapak Ibu peserta doa pagi untuk meninggalkan segala aktivitas sejenak saat menjalankan doa pagi bersama, agar doa pagi berjalan dengan hikmatnya. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang berbahagia, mari sejenak kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tuhan kami,
Tumbuhkanlah rasa saling membantu di antara kami sesama. Satukan hati kami dalam berinteraksi antara atasan dan bawahan, maupun sesama rekan kerja, agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, dan saling menyalahkan. Ya Allah, ya Rozak, yang maha pemberi rezeki, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Berkahilah rezeki halal tersebut untuk keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari keinginan atas rezeki yang tidak halal dan hasil manipulasi, keserakahan, dan juga korupsi. Ya Allah, ya Wahhab, yang maha pemberi karunia, karuniakanlah kepada kami hati dan sikap melayani dengan penuh ikhlas. Bantu dan beri kemudahan kepada kami di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rekan kerja kami, nasabah kami maupun mitra kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari sifat sombong serta tinggi hati maupun tindakan kesewenang-wenangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terlaksananya dengan lancar doa bersama pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan perlindungan dan keselamatan dalam menjalani aktivitas hari ini. Bapak Ibu, mohon izin saya untuk selalu mengingatkan kembali, doa pagi ini diselenggarakan 3 kali dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 7.30 pagi. Mohon untuk mengajak rekan-rekan di unit kerja Bapak Ibu untuk selalu mengikuti doa bersama.